melihat dia seperti cermin ya ketika dia bercerita, dan saya merasakan apa yang dia alami dan bagaimana perasaannya. Tapi satu yang perlu saya tegaskan di sini, ketika kamu mempunyai karunia ini, dan saya mau memperjelas bahwa di dalam kisah kamu, saya ingin menggarisbawahi merasakan. Karena sesuatu itu tidak akan diprediksi dengan tepat kematian. Astagfirullahaladzim. Nenek sakit. Ini minum dulu, Nek. Tadi juga nenek sudah minum obat batuk. Tapi masih batuk juga ini. Ya udah, sekarang nenek istirahat di kamar ya. Orang ini tidak akan lama lagi hidupnya. Ada apa, Adis? Aku sekarang antar nenek ke kamar ya. Adis, kamu bisa melihat masa depan nenek. Apa ada sesuatu yang buruk terjadi sama nenek? Aku bisa ngerasain sesuatu, Nek. Apa kamu melihat kematian nenek? Nek, jodoh kematian itu kuasa Allah, Nek. Nggak ada manusia yang bisa memprediksi itu secara tepat, Nek. Ya udah, sekarang aku antar nenek istirahat ya. Tapi kamu sudah melihat kan aura kematian nenek? Umur nenek berapa lagi? Kalau nenek meninggal, nanti kamu masih apa? Nek, nenek jangan terus berpikir kayak gitu dong, Nek. Sekarang yang penting itu nenek istirahat, biar nenek cepat sembuh. Dan bisa terus sama Aldis, ya? Adis, Adis, anterin nenek kamar mandi. Dis, sepertinya Adis kecapean sampai nggak dengar dipanggil. Nenek! Jangan-jangan nenek ke kamar mandi. Nek! Nenek! Nek! Nenek! Nenek bertahan, Nenek. Aku akan bawa nenek ke dokter sekarang. Adis, jaga diri kamu baik-baik ya. Jangan salah gunain ilmu yang kamu dapat, nak. Nenek jangan ngomong apa-apa dulu. Sekarang aku bawa nenek ke dokter ya. Gak perlu, Adis. Nenek sudah gak kuat. Aku yakin, Nek. Nenek pasti bisa sembuh, Nek. Nenek mau kamu menikah. Biar ada yang mengurus kamu, nak. Seperti tinggal nenek. Iya, Nek. Aldis juga mau nenek lihat Aldis menikah, Nek. Karena itu, Nek. Aldis yakin nenek bisa sembuh. Aduh. Ayolah. Nenek, nenek, jangan ninggalin Aldis.
saya pengen kamu bisa enjoy karena bisa menggunakan indera keenam itu bagi saya nih ya, sebagai seorang Roy Kiyoshi menderita dan good things. Tapi yang saya rasakan itu segi negatifnya, Kak. Kalau kayak begitu kan kita nilainya negatif kan. Kok kita bisa ngebaca seseorang itu akan takutnya dibilang gila ya, iya. Atau sok nabi gitu ya. Iya, benar. Dis, bagi gue duit. Bagi gue duit. Sebentar, Pak. Bapak kenapa, Pak? Kayak ketakutan banget. Ada masalah? Banyak nanya lo. Udah buruan bagi duit. Bapak perlu bayar utang. Bapak kalah judi lagi, Pak. Pak, nenek baru meninggal, Pak. Bapak boro-boro doain. Malah main judi terus. Lo mentang-mentang pakai baju kayak gini, lo nyeramain gua lagi lo. Teh, mana duit? Duit. Kenapa lo? Cincin ibu lo tuh. Berarti ilmu ibu lo nurun ke lo ya? Bagus, bagus. Artinya sekarang lo bisa ngeramah warga supaya dapat duit buat bantuin gua bayar utang, iya kan? Pak, sebaiknya Bapak bertobat, Pak. Sebelum semuanya terlambat, Pak. Maksud lo apaan? Hah? Lo nyumpahin gua mati? Kayak dia nih, hah? Aku lihat kalau Bapak akan meninggal, Pak. Jadi aku mohon, bertobatlah, Pak, sekarang juga. Berarti bener. Lo bisa nerawang kan? Lo bisa ngeliat masa depan kan? Aldis. Gua nih bapak lo. Gua tahu lo nakut-nakutin gua supaya gua tobat, ya kan? Gak penting itu. Pak, aku nggak nakut-nakutin Bapak. Pak, aku mohon, Pak. Aku nggak mau Bapak meninggal sebelum bertobat, Pak. Ah, udah. Sekarang ayo, ikut. Ikut, ayo. Enggak, Pak. Pergi lo, bayar utang-utang lo. Ah, gara-gara lo nih. Ayo. Hei, Bagio, jangan lari lo. Bagio, woi, ganti lo. Bagio, jangan lari lo. Kayaknya si Bagio mati. Gawat ya, udah kalau gitu kita kabur aja. Yuk. Shadaqallahul azim. Terima kasih ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, udah datang ke sini untuk mendoakan nenek saya. Yang sabar ya, ikhlaskan atas kepergian nenek kamu. Iya, insya Allah saya ikhlas. Ya udah, kalau gitu kami pamit permisi ya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hantu! Hantu! Kamu nggak apa-apa? Parah nggak lukanya? Enggak, saya nggak apa-apa. Kamu beneran nggak apa-apa kan? Nggak ada yang luka atau patah? Kenapa sih? Kamu kok lari kayak begitu? Kalau aku cerita aku melihat hantu, belum tentu mereka pada percaya sama aku. Kamu nggak lagi ada masalah kan? Enggak, aku lagi sedih aja karena nenek aku baru meninggalkan semalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kamu butuh teman bicara, Nabila mungkin bisa nemenin kamu, ya? Nabila, Adis, Bapak mau pergi dulu ke rumah teman yang di sini. Oh iya, Pak. Nanti Bapak jemput ya. Baik, Pak. Bapak pergi dulu. Assalamualaikum. Ya, Pak. Hati-hati. Hati-hati, Pak. Ya.
Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Hanya saja kita nggak tahu kapan ajal itu akan menjemput kita. Kamu salah. Selama belasan tahun, aku selalu mengetahui siapa aja yang akan meninggal. Kematian ibu, bapak, dan nenek aku. Aku tahu semuanya. Dan ini sangat menyiksa aku, Nabila. Aku harap kamu bisa mengikhlaskan kepergian nenek kamu ya. Dan yang bisa kita lakukan hanya berdoa agar nenek kamu dilapangkan di kuburannya. Makasih ya, Nabila. Sekarang aku lebih tenang. Iya. Nenek mau kamu menikah biar ada yang mengurus kamu, nak. Seperti tinggal nenek. Hei, kok kamu malah ngelamun sih? Kamu ngelamunin apa? Saya terima nikahnya Nabila binti Adrian dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Kalian bertiga punya kesamaan. Kalian merasa beruntung atau tersiksa sih sebenarnya? Sebenarnya sih saya tekanan, Mas. Tekanan? Tekanan, karena saya di mana-mana selalu ngelihatnya bawaannya udah ketakutan aja. Setiap saya jalan pun juga saya beranggapan takut menemukan hal sesuatu gitu. Ini tehnya. Oh ya. Makasih ya, Nabila. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu kenapa, Mas? Itu ada hantu, Nabila. Hantu, Mas? Di mana? Kok aku nggak lihat? Di situ hantunya. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas, ya ampun, badan kamu panas banget, Mas. Ayo kita pergi ke dokter ya, Mas. Semuanya baik-baik saja. Tensi darah, detak jantung, suhu badan, semuanya normal. Dan paru-parunya juga bagus. Tapi dok, suami saya menggigil dan badannya pun panas. Mungkin bapak kecapean atau masuk angin. Iya dok, terima kasih ya. Mas, kamu tuh sebenarnya sakit apa sih, Mas? Entahlah, Nabila. Aku rasa ini ada kaitannya sama ilmu turun-temurun yang aku warisin. Ilmu turun-menurun? Maksud kamu, Mas? Jadi ilmu itu yang membuat aku bisa melihat masa depan seseorang. Dan makhluk halus dan setan-setan yang lain. Astagfirullahaladzim, Mas. Terus bagaimana caranya kita bisa mengobati penyakit kamu? Entahlah, Nabila. Aku juga nggak tahu. Ya Allah, kasihan sekali Mas Aldis. Apa yang harus aku lakukan buat membantunya? Aku harus bicarakan ini sama Bapak. Mungkin Bapak tahu cara melepaskan diri dari ilmu itu. Nabila! Aduh, di sini juga nggak ada. Di mana-mana nggak ada. Kemana sih si Nabila? Mas, kamu udah bangun? Maaf ya tadi aku nggak izin kamu, soalnya nggak mungkin aku buat bangunin kamu baru tidur. Kamu pergi kemana, Nabila? Aku pergi ke rumah Bapak, Mas. Kamu naik angkot? Kalau iya, warna apa? Angkot ke rumah Bapak kan cuma satu, Mas, warna biru. Masa Mas lupa sih? Nabila, angkot itu sama kayak mimpi aku. Kamu jangan naik angkot. Tapi, Mas... Udah, Nabila. Turuti aja apa kata aku. Kamu naik ojek aja, Gi. Mas, kalau naik ojek tuh lebih mahal. Kalau pakai angkot kan lebih murah. Lagian kan jam segini aku mau cari ojek di mana, Mas? Nabila, demi aku, kamu nggak usah naik angkot. Turuti kata aku sekarang. Baik deh, Mas. Ya udah. Iya. Oke.
Begitulah Pak Ustadz. Saya mewarisi ilmu itu secara turun-temurun. Ilmu untuk melihat masa depan Pak Ustadz. Dan semua itu ada di cincin ini Pak Ustadz. Saya sama sekali nggak bisa melepasnya. Kamu bersedia menjalani ruqyah untuk melepaskan semua ilmu hitam itu? Iya Pak Ustadz, saya bersedia. Panas! Panas! Mas. Panas! Keluar kamu dari tubuh Alis. Ya Abdullah! Nggak mau. Saya nggak mau keluar dari tubuh ini. Saya harus tetap membantu anak ini untuk melihat masa depan. Tidak ada hak manusia untuk melihat masa depan. Cepat keluar! Nggak mau. Hentikan! Panas! Jangan lepas! Mas! Pak Ustadz, bagaimana suami saya Pak Ustadz? Dia cuma pingsan, kehabisan tenaga. Jangan khawatir, sebentar lagi juga sadar. Terima kasih Pak Ustadz. Astagfirullah. Allahumma la ilaha Anas! Anas! Ya Allah mau bayin aja. Alhamdulillah. Suamimu sudah terbebas dan tidak bisa melihat masa depan seperti sebelumnya. Cincinnya harus musnahkan supaya tidak jadi perantara makhluk halus. Biar saya yang akan musnahkan. Kamu nggak apa-apa Mas? Tidak semua orang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang kelebihan yang dianggap orang lain sebagai berkah justru mendatangkan musibah dan penderitaan untuk penerimanya yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik.